beberapa tokoh dan akan kita sambungkan nanti beberapa penyerahan kembali pada saat final 15 besar di Setu Babakan, dan saya berharap beliau sudah mengenakan seragam yang sama dengan kita pada saat pelaksanaan di Setu Babakan. Festival Pencaksilat Virtual Asosiasi Pencaksilat Tradisi Betawi Main Pukulan Betawi Merah Putih 2020 kami nyatakan dibuka. Kenapa sih pencaksilat di Betawi itu orang lebih mengenal dengan main pukulan Betawi? Ya, mungkin secara historis kita juga belum menggali secara ini, tapi yang jelas bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Betawi adalah bahasa-bahasa yang pada akhirnya tidak juga terlihat jumawa gitu kan, agak sedikit dibuat ringan gitu kan, hingga pada akhirnya orang mudah menerima apa yang dilakukan oleh orang Betawi kepada masyarakat umum. Jadi yang jelas bahwa main pukulan ini sebuah idiom yang kita harus paham, dan kita harus lebih paham bahwa orang Betawi itu sangat terbuka, hingga pada akhirnya dari sisi bahasa pun kita kita membuat ungkapan-ungkapan yang mudah diterima dan dicerna oleh orang lain. Seperti hari ini, main pukulan Betawi secara seni dan budaya kita festivalkan, kita lombakan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Dan alhamdulillah ini bukan event pertama yang Astrabi lakukan, tapi beruntun beberapa event sudah kita lakukan. Namun di masa pandemi ini Astrabi baru melakukan ini, tapi Astrabi sudah mensupport 7 kegiatan yang berkaitan dengan budaya, yaitu baik budaya Betawi maupun budaya Nusantara. Kalau kita tanding, yaitu namanya tanding. Kalau tanding untuk Betawi sendiri sedang kita formulasikan. Jadi tanding layaknya di IPSI itu kan memiliki aturan-aturan tertentu. Kita juga lagi membuat riset untuk melakukan tanding versi main pukulan Betawi. Karena main pukulan Betawi ini kalau kita tahu, kita literasikan bahwa kenapa sih main pukulan Betawi ini sangat berbeda dengan pencaksilat yang ada di Nusantara lainnya. Kalau kita mau kupas lagi, kenapa sih semboyan orang Betawi itu lu jual gua beli? Kalau kita lihat dari jurus-jurus yang kita punya, di mana langkah-langkah atau kuda-kuda itu nggak pernah lebar, dan itu artinya bahwa setiap jurus yang orang Betawi punya itu memang untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Jadi maka saya samakan tuh dengan semboyan, lu jual gua beli. Artinya kalau kita tidak akan pernah menyerang duluan atau menggunakan main pukulan ini untuk mencelakai orang, tapi manakala orang menyerang kita, ya dia jual, kita beli. Jadi Astrabi sebenarnya sejak 3 tahun lalu sudah membuat sebuah konsep tentang golok Betawi. Nah, ini pun tahun lalu sudah saya bicarakan dengan dinas terkait, namun karena COVID ini akhirnya semua terhenti. Dan saya berharap golok Betawi ini bisa kita festivalkan nanti di Jakarta, festival golok Betawi gitu kan. Untuk apa? Menggairahkan kembali para seniman silat yang bermain golok, dan juga menggairahkan kembali para pengrajin golok. Ini lebih penting karena Astrabi memiliki sebuah program tidak hanya budaya, olahraga, tapi juga peningkatan kualitas ekonomi pelakunya. Nah, ini melalui melalui seni itu sendiri dan melalui kriya atau kerajinan. Dan golok ini adalah kerajinan. Dan saya berharap ini akan membuka peluang baru bagi para pelaku pencaksilat Betawi atau main pukul Betawi untuk bisa berkarya. Di Jakarta ini sebenarnya aliran banyak, sanggar dan perguruan banyak. Namun yang baru tergabung di Astrabi lebih kurang 220 perguruan yang aktif
ya kisarannya 120 sampai 150 perguruan yang aktif. Oke. Ya kita paham sekali bahwa mekanisme yang ada ketika kita ingin mengembangkan dan dukungan belum maksimal di di pemerintah daerah, itu kan pada akhirnya kita banyak batasan. Dan saya berharap sih saya berharap ke depan bahwa tidak hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang concern terhadap keberadaan kami, tapi kami juga berharap ada Dinas Pendidikan. Untuk apa? Lebih menarik kita. Dan saya berharap satu saat nih, dan saya berharap kepada Pak Anies sebagai gubernur, tolonglah kami buat kebijakan atau tanda tangani perda tentang pencak silat Betawi atau main pukulan Betawi, agar main pukulan Betawi dijadikan muatan lokal di Jakarta. Ini akan membuka peluang-peluang baru. Disadari atau tidak, kalau gubernur berani melakukan itu, maka tingkat kesejahteraan para pelaku main pukul Betawi itu akan lebih meningkat. Mekanisme langkah-langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana pemerintah daerah mulai membuka diri terhadap keberadaan kita, tidak hanya menjadikan kita sebagai ikon politik atau ikon kegiatan lain tanpa berdampak kepada pelakunya. Nah, ini saya mohon Pak Gubernur lebih memperhatikan ini, gitu kan. Kami ada dan kami berbuat. Ini yang kami mohon, ada dukungan secara konkret dari pemerintah daerah bahwa keberadaan kami ini bukan hanya sebagai benalu yang tidak manfaat, tapi sebagai tumbuhan yang dikembangkan dan suatu saat manfaat. Tidak hanya untuk kami, tapi juga manfaat untuk tanah Jakarta. Jadi saya berharap muatan lokal silat ini dilakukan di semua sekolah dari tingkatan bawah sampai perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Apakah ketika nanti sudah diambil negara lain baru kita mulai teriak-teriak? Ini ada wadahnya, ini ada para pelakunya. Kami hanya butuh regulasi bahwa keberadaan kami diakui dan keberadaan kami manfaat, gitu aja.